Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita masuki acara kedua, sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mohon perkenan orang tua kami, orang tua kita semua yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Kepada yang mulia, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial dan non-yudisial, yang mulia para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia para Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat para pejabat eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat para pimpinan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, yang terhormat para hakim tingkat banding seluruh Indonesia, yang terhormat pimpinan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia, yang terhormat para hakim tingkat pertama, serta segenap warga pengadilan seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir secara virtual dalam rangka pengajian sekaligus memanjatkan doa bersama untuk keluarga besar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, baik yang telah meninggal dunia maupun yang saat ini sedang terbaring sakit, agar segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sudah lebih dari setahun lamanya masyarakat dunia berjuang melawan wabah pandemi COVID-19 yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Tak sedikit korban yang berjatuhan. Hingga kemarin tercatat sudah lebih dari 2,2 juta jiwa di seluruh dunia meregang nyawa akibat terpapar virus mematikan ini, termasuk 67.000 orang lebih diantaranya penduduk Indonesia. Khusus di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di Indonesia, pandemi ini turut meninggalkan duka mendalam bagi kita semua. Kita telah kehilangan banyak sahabat, rekan kerja sesama insan peradilan, baik dari unsur hakim maupun para pegawai, karena turut menjadi korban dari wabah yang tidak kasat mata ini. Beberapa orang sahabat kita saat ini harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit, dan banyak pula yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu saudara kita, keluarga kita, dan rekan sesama insan peradilan, baik yang telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maupun yang dalam perawatan. Untuk itu, atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga mereka yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditempatkan bersama para syuhada, dan yang saat ini sedang terpapar dan dirawat, semoga diberi kesembuhan secepatnya, serta kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terpapar COVID-19 ini juga menyebabkan beberapa kantor pengadilan terpaksa ditutup dan menghentikan pelayanan sementara waktu. Adanya gelombang kedua, second wave, serta munculnya berbagai varian baru virus ini membuat suasana semakin mencekam. Tetapi tidak boleh membuat kita menjadi lemah dan takut. Kita harus optimis agar imun kita tetap terjaga, karena dengan imun yang baik akan dapat membantu melawan virus yang ada di tubuh kita. Dan karena itu, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita semua agar senantiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, minimal
dengan menerapkan pola 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Jika kita mengabaikan protokol kesehatan ini, maka sama artinya kita bermain-main dengan mempertaruhkan keselamatan jiwa diri kita dan semua orang yang ada di sekitar kita. Padahal sejak awal pandemi ini bermula, saya sudah menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Tentunya azas ini harus benar-benar kita camkan, terutama di masa PPKM darurat seperti sekarang ini. Kita harus membatasi diri untuk tidak keluar rumah, senantiasa mengonsumsi vitamin secara teratur, dan melaksanakan vaksinasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jika kita mau berkontemplasi sejenak, pandemi ini sejatinya telah meninggalkan banyak pelajaran bagi kita. Salah satu di antaranya adalah bahwa pandemi ini mengingatkan kita akan betapa doib dan lemahnya diri kita selaku manusia. Kekuatan fisik maupun intelektual yang kita miliki ternyata harus bertekuk lutut saat berhadapan dengan makhluk Tuhan yang amat kecil yang bernama virus corona ini. Oleh karena itu, selaku insan beriman, berikhtiar kita untuk lepas dari kungkungan pandemi ini tentu saja tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha jasmania atau fisik semata-mata, tapi juga harus ditopang oleh usaha rohania, spiritual, yaitu melalui doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah SWT, Zat yang Maha Pemberi kesembuhan. Jika selama ini rutinitas bekerja dari rumah, work from home, merupakan bentuk ikhtiar jasmania kita, maka ikhtiar itu hendaknya kita sempurnakan dengan membiasakan berdoa dari rumah, pray from home, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Untuk insan beriman, kita meyakini bahwa doa merupakan unsur penguat yang akan meneguhkan setiap upaya kita. Sebab usaha tanpa doa sejatinya adalah bentuk kesombongan sekaligus kerapuhan. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, manusia yang paling lemah adalah manusia yang tidak mau berdoa. Hadis riwayat Bukhari. Pengajian dan doa bersama yang terlaksanakan saat ini, selain merupakan cerminan solidaritas kita sesama insan jajaran peradilan dalam rangka saling menguatkan satu sama lain, namun lebih dari itu, doa yang kita panjatkan ini juga merupakan refleksi yang akan menutrisi semangat kita dalam menghadapi setiap cobaan yang menimpa. Kita menyadari bahwa kita tak hanya butuh dijaga imun dengan konsumsi berbagai macam vitamin dan obat-obatan, tapi juga butuh menjaga iman dengan banyak bermunajat agar tercipta ketenangan batin dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap doa yang khusyuk akan membawa kita keluar dari zona kegundahan menuju zona ketentraman, dari zona darurat menuju zona selamat. Karena kita mengimani sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Tidak ada yang bisa menolak, mengubah takdir buruk kecuali doa. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya aturkan apresiasi dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga baik-baik doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan semoga rekan-rekan kita sesama insan peradilan yang telah mendahului kita ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini tengah sakit atau terpapar segera diberi kesembuhan dalam waktu secepatnya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan pergi untuk selamanya. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SIMH, yang telah memberikan kata sambutan dalam kegiatan pembukaan kegiatan pengajian tahlilan dan doa bersama
bagi warga peradilan di seluruh Indonesia pada malam hari ini. Mudah-mudahan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Ibu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti Yang Mulia sampaikan tadi, sekedar informasi dari kami berdasarkan data sementara sebagaimana yang telah dilansir juga oleh Biro Hukum dan Humas, catatan dari pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia sampai saat ini, hari ini sudah 55 orang hakim yang meninggal dunia dan 17 diantaranya adalah terkonfirmasi COVID, dan juga puluhan dan bahkan ratusan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit karena COVID-19. Dan juga pada malam hari ini, selain kita mendoakan saudara-saudara kita dari hakim maupun seluruh warga peradilan yang telah mendahului kita, juga kita mendoakan dan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Slamet Taufik, Kakanda tercinta Yang Mulia Bapak Dr. Haji Sunarto SAMH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial yang juga wafat beberapa hari yang lalu. Dan yang kedua, almarhumah Ibu Hajah Zainona, Ibunda tercinta Bapak Dr. Haji Ridwan Mansur SAMH, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan hari ini terakhir berpulang juga suami tercinta dari Ibu Dr. Sudarmawati Ningsih, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah semuanya dilapangkan di dalam kuburnya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak-bapak Ibu semua yang kami muliakan, baiklah kita akan masuk ke acara ketiga, yaitu pembacaan Yasin dan tahlil bersama, yang kami mohon izin akan memandu pembacaan Yasin dan tahlil bersama-sama. Dan kami mohon Bapak Ibu semuanya di rumah atau di tempat masing-masing untuk menyiapkan Al-Quran, dan mari kita khusyuk untuk membaca Yasin bersama-sama, dan kita niatkan mudah-mudahan ini tersampaikan untuk para almarhum dan almarhumah, dan kepada kita semua yang hadir pada malam ini semua diberikan kesehatan dan perlindungan. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها ومنافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة والمقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم. Demikianlah yang mulia Bapak Ibu semuanya, pembacaan Yasin dan dilanjutkan dengan tahlil bersama yang telah kita baca bersama-sama di tempat masing-masing dengan khusyuk, dengan harapan insya Allah menjadi wasilah bagi kita. Mudah-mudahan lantunan ayat demi ayat, doa demi doa yang kita bacakan tadi menjadi wasilah, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dilapangkan di dalam kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Begitu juga kita yang hadir pada malam ini senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditutup doa oleh Yang Mulia Bapak Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun sebelumnya kita dengar tausiah dari
beliau Yang Mulia Bapak Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkenan Yang Mulia Bapak Dr. Haji Amran Swadi SH MH MM. Kepada Yang Mulia disilakan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Ibu, yang mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial dan non-yudisial beserta Ibu, yang mulia para ketua kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia para hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu para pejabat eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung, yang terhormat para ketua, kepala pengadilan tingkat banding dan seluruh yang mengikuti acara ini, yang terhormat para ketua, kepala pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia, yang terhormat para hakim tingkat pertama, serta segenap warga pengadilan dan warga Mahkamah Agung seluruh Indonesia yang hadir bersama-sama kita di petang hari ini, di malam hari ini. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya memang sekarang ini sedang dalam isolasi mandiri dan sendirian di rumah. Tidak ada yang berani mendekat. Saya kadang-kadang terpikir karena baru tanggal 7 yang lalu di PCR masih positif dan rencananya besok hari yang ke-14 akan di PCR. Mudah-mudahan bisa negatif. Amin ya rabbal alamin. Dalam suasana isolasi ini memang ada dua hikmah yang dapat. Pertama, saya diantar makanan di depan pintu, lalu dibilang dari handphone sudah datang makanan, saya keluar yang antar pergi. Nah, lalu saya ngambil. Kemudian pada hari keberapa itu disemprotlah ruangan saya semua. Lalu terpikir sama saya, persis seperti burung dalam sangkar. Iya, burung dalam sangkar dikasih makan, lalu disemprot. Kita berkicaunya lewat HP saja. Sudah makan, sudah apa? Sudah itu hari kedua saya sesak napas. Lalu dipasanglah semacam alat oksigen tertentu yang tidak biasa. Dipasang di hidung. Lalu saya perhatikan alat itu seperti oksigen akuarium. Jadi memang diletakkan air, diciptakan, akhirnya keluarlah oksigen. Lalu saya berpikir, sepertinya saya ini ikan dalam akuarium. Kalau ikan lebih berharga, tapi kalau kita, jadi artinya tidak ada arti kita ini sebenarnya kalau tidak ada amal dalam kehidupan kita, dalam situasi yang seperti ini. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu seluruh hadirin dalam virtual ini. Dalam situasi apapun, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama hadir secara virtual dalam rangka pengkajian mengaji sekaligus memanjatkan doa bersama untuk keluarga besar Mahkamah Agung, baik yang telah wafat maupun yang sedang sakit di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui, hingga detik ini sudah begitu banyak keluarga kita, sahabat kita, handai tolan kita, rekan kerja kita yang terpapar COVID-19. Di antaranya mereka ada yang telah pergi mendahului kita. Dan sebahagian ada pula yang tengah berjuang menghadapi masa-masa kritis. Ada juga yang tengah dirawat intensif di fasilitas kesehatan maupun mengikuti isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tentu saja, selain ikhtiar berupa menjalankan protokol kesehatan dan berobat secara medis, satu hal yang tidak boleh kita lupakan selagi manusia yang beriman adalah terus-menerus bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tadi, bahwa kita di samping berobat harus berdoa. Karena kalau tidak berdoa menjadilah kita orang-orang yang sombong.
Karena jika kita hanya mengandalkan usaha manusia saja, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang angkuh. Oleh karena itu, ikhtiar kita haruslah kita lengkapi dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah yang maha menyembuhkan, maha memberi pertolongan. Terkait hal ini, kita teringat akan sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nuruz Zalam Syarah Manzumah Aqidatil Awam. Diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Musa menderita sakit gigi. Kemudian beliau mengadu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, ambillah sejenis daun tanaman, lalu balurkan pada gigimu yang sakit itu." Demikian perintah Allah. Nabi Musa segera mencari daun yang dimaksud. Lalu beliau balurkan pada giginya yang sakit. Seketika sakit gigi yang beliau rasakan langsung sembuh. Beberapa waktu kemudian, sakit gigi Nabi Musa kembali kambuh. Dengan segera beliau pun segera mencari daun yang sama sebagai obat. Tetapi setelah dibalurkan pada gigi yang sakit, ternyata sakitnya tidak hilang, bahkan bertambah perih. Nabi Musa lantas kembali mengadu kepada Allah. "Ya Allah, bukankah engkau pernah menunjukkan padaku bahwa daun itu adalah obat sakit gigi?" Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, yang menyembuhkan adalah aku. Yang menyehatkan adalah aku. Yang memberi mudarat adalah aku. Yang memberi manfaat adalah aku. Ketika engkau sakit gigi pertama kali, engkau datang bergantung kepadaku. Maka aku pun menyembuhkanmu. Tapi yang kedua ini, engkau langsung bergantung pada daun itu. Bukan bergantung kepadaku. Makanya tidak sembuh." Peristiwa ini saya teringat dulu ketika tugas di tebing tinggi. Ketua saya, Pak Khatib Rashid, itu sakit tangannya terkelupas, sehingga tidak bisa apa-apa. Dia bawa ke dokter ahli kulit, sampai Profesor Dr. Marwali Arahab, ahli kulit terkenal di Medan. Itu tidak bisa sembuh. Lalu dia berdoa kepada Allah. Pada malam hari diberikan petunjuk oleh Allah. Ambil daun lidah buaya, yang di dalamnya itu getah, balurkan ke tangan. Itu kata beliau pada saya waktu itu. Lalu dibalurnya, alhamdulillah sembuh tangannya. Pada satu ketika ada orang datang menanyakan kenapa bisa sembuh. Dia bilang lidah buaya itu. Lalu dia pakailah lidah buaya. Lalu tak sembuh orang tadi. "Pak, kok tak bisa sembuh? Bapak kok bisa sembuh?" "Saya minta kepada Allah. Kalau kamu minta kepada saya mana bisa menyembuhkan?" Nah, itulah beda. Jadi persis seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya itu. Jamaah yang dirahmati Allah, namun jangan sampai juga salah kaprah dengan hanya mengandalkan doa, tapi mengabaikan ikhtiar dengan tidak mentaati protokol kesehatan dan acuh terhadap himbauan pemerintah. Tentu saja perilaku semacam ini merupakan kekonyolan yang dapat berujung mencelakakan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kemarin itu Dr. Lewis. Macam-macam yang sampaikannya. Saya begitu mendengar pertama kali sudah terpikir, wah ini tidak beresnya orang. Ya kan, kalau dia hakim, itu sudah melanggar kode etik perilaku hakim, KEPPH. Ya, masa sama dokter saling menjelekkan. Kekonyolan yang berujung mencelakakan diri sendiri. Artinya, usaha dan doa harus selalu berjalan beriringan. Tidak seperti dalam kisah Nabi Musa tadi, beliau berusaha berobat sekaligus meminta kepada Allah
Mohon maaf Yang Mulia, masuk lagi Yang Mulia. Bapak Ibu yang muliakan, Yang Mulia Bapak Ketua Kamar disconnect karena sinyal, jadi beliau berusaha untuk masuk lagi. Mohon sejenak menunggu. Ya, silakan Yang Mulia. Ya. Oleh karena itu, melalui majelis yang mulia ini, saya mengajak kepada keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa bersabar menghadapi musibah ini. Yakinlah bahwa ujian ini merupakan proses pengesahan iman yang akan meninggikan kedudukan kita di sisi Allah. Bahkan jika kita mampu menyikapi musibah ini dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bersabar dan ridho atas takdir ini, insya Allah kesabaran ini akan menjadi wasilah bagi kita untuk mencapai jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam satu hadis qudsi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala ma li wa 'abdi minal mu'minin indi jazaa'un idza qabadatu safiyatun min ahli dunya thumma istasabahu illa al-jannah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian dia ridho dan bersabar, maka orang itu akan mendapatkan balasan surga. Tidak hanya itu, yakinlah bahwa keluarga kita yang wafat karena terpapar wabah ini merupakan golongan syuhada yang mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, asy-syuhada'u khamsatun, al-mit'un, wal-mibtun, wal-ghariq, wa sahibul hadim, wa syahidu fi sabil. Jenis orang yang mati syahid, yaitu orang yang mati karena suatu wabah penyakit, termasuk wabah COVID-19 ini. Orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, tertimpa bangunan, dan mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian juga bagi kita yang saat ini tengah terpapar dan berjuang untuk sembuh, baik tengah dirawat di rumah sakit atau yang di tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Jangan sampai kita panik dan kehilangan semangat. Selain menjalani protokol medis, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan yakinlah bahwa penyakit yang kita rasakan merupakan penggugur dosa yang pernah mungkin kita lakukan. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma min muslimi yusibuhu adan min maradin, fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi, kama tahuttu sajaratu waraqaha. Yang artinya, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali karenanya Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya atau dosa-dosanya, sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Akhir kata, saya aturkan apresiasi dan terima kasih kepada kita semua yang hadir pada acara ini. Semoga bait-bait doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah, dengan harapan semoga rekan-rekan kita sesama insan peradilan warga Mahkamah Agung di seluruh Indonesia yang telah mendahului kita
ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini tengah sakit atau terpapar segera diberi kesembuhan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Semoga pandemik ini segera berakhir dan pergi untuk selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri acara ini kita bacakan doa, kita bacakan Fatihah, kita tujukan kepada arwah-arwah keluarga, kerabat, saudara kita yang telah mendahului kita, baik karena wafat, karena COVID atau penyakit lainnya. Semoga Allah menerima amalnya, mengampuni segala kesalahannya. Khususan li arwahi haziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian marilah kita bacakan Fatihah, kita tujukan buat keselamatan kita, buat warga kita Mahkamah Agung Republik Indonesia di mana saja berada, dalam mudah-mudahan dalam lindungan Allah senantiasa dijaga keselamatan, kesehatan kita, dan kepada yang selagi sakit disembuhkan penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mawjibiyatin nadamah yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa dakhilhum ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wasfi wa anta syafi la sifaan ila sifauka la yuradiru saqama. Ya Allah ya Rabbi, kami memanggilmu ya Allah karena engkaulah maha mulia, engkaulah maha pengasih, engkaulah maha penyayang. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, kami semua mengharapkanmu, kami memujamu dan berdoa kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah hamba-hambamu yang tiada memiliki apapun kecuali dalam lindunganmu. Ya Allah, ya Rabbi, lindungi kesedihan umat ini, hindari kami dari wabah ini dan bala bencana pandemik COVID ini. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak saudara-saudara kami, dan kerabat kami, keluarga kami yang lagi sakit. Berikanlah kesembuhan ya Allah dan keselamatan baginya dan bagi kami. Selamatkan ya Allah badan kami dan keluarkan kami dari kesulitan dan cobaan ini yang terasa berat bagi kami. Tanpa pertolonganmu ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Ya Allah, ya Rahman, sayangilah bangsa kami ya Allah.
Sayangi warga Mahkamah Agung di mana saja berada ya Rahman, yang sedang menjalani ketentuan-Mu, baik yang ada di rumah sakit maupun yang isolasi di rumahnya. Ya Allah, kurniakan keselamatan badan kami, keluarga kami, anak cucu mantu kami, kaum kerabat kami yang sedang berada dalam sakit ini. Ya Rab, Ya Rab, terimalah arwah saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami yang telah mendahului kami. Terimalah arwahnya ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahannya ya Rahman. Tempatkan mereka di sisi-Mu, di tempat yang terbaik ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada tempat kami berdoa hanya kepadamu, karena Engkaulah yang memperkenankan segala doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Amran Suwadi SHMHMM, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah menyampaikan tausiah di depan kita bersama dan juga membantu kita bersama memanjatkan doa-doa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya doa-doa yang kita panjatkan agar para almarhum dan almarhumah saudara, kolega, sahabat kita semuanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang dalam keadaan sakit maupun tidak, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung beserta Ibu, para pimpinan dan seluruh warga peradilan yang hadir pada malam hari ini, baik secara virtual melalui Zoom meeting maupun menonton lewat YouTube, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Yang Mulia Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini dalam kegiatan pengajian dan tahlilan dan doa bersama. Mudah-mudahan dan insya Allah kita yakin doa-doa yang kita panjatkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, terima kasih kami sekaligus pembawa acara memohon maaf bila ada selama pelaksanaan kegiatan acara terdapat kekhilafan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon dimaafkan dengan kerendahan hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih.